Saya Aji Triatmojo, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Aktivitasnya selain bekerja juga berkegiatan sama teman-teman, berhubungan sama lingkungan. Saya pertama kali lihat solar panel itu sekitar 2005. Setelah itu saya, oh ini ternyata solar panel kayak gini ya. Waktu itu saya pikir suatu saat saya pasti pengen bikin kayak gini di rumah saya. Kalau di ruang tengah ya ada 2. Nantinya akan ada lampu lagi di sana, tapi itu belum tak install. Terus di dapur ada 3. Ada lampu yang untuk masak sama lampu yang kalau lampu tidur lah istilahnya kalau pas malam. Terus di masing-masing kamar ada 2 lampu juga. Di kamar mandi ada 1 lampu, teras ada 2 lampu, rumah samping ada 2 lampu. Waktu itu tahun 2012, kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional ya, dan memang concernnya juga sama, concernnya sustainability tentang energi. Dia membangun pembangkit listrik tenaga matahari untuk penerangan jalannya. Nah, dari situ membuat saya semakin termotivasi, terminat untuk bisa memiliki energi terbarukan itu untuk di rumah sendiri gitu. Dan sekaligus itu cikal bakal saya untuk mulai berbisnis di industri pembangkit listrik tenaga surya. Jadi rencananya untuk untuk pembangkit listrik tenaga surya untuk menghidupkan pompa air. Ya, jadi di salah satu desa di pulau terluar itu dia butuh pompa untuk air bersih. Nah, ini kita menyediakan tenaganya dan pompanya. Ya. Tadi boleh tunjukin nggak gimana sih instalasinya? Kalau ini panelnya. Jadi ini panelnya. Untuk sebelum instalasi itu kita tahu load apa yang mau diganti. Jadi ada 2 parameter, menurut saya itu ada 2. Yang pertama itu daya yang mau dipakai, terus jumlahnya sama berapa lama dia akan dikonsumsi. Seumpama lampu ini 5 watt, ini nyala sekitar jam 6 sore sampai jam 6 pagi, berarti sekitar 12 jam. Berarti kita tahu konsumsinya itu sekitar berapa kWh. Nah, kita total, setelah itu kita baru menentukan speknya itu ya solar panelnya butuh berapa, baterainya butuh berapa, inverternya. Jadi untuk investasi awal kemarin untuk di tempat saya itu sekitar 10 jutaan. Range-nya ya 10 sampai ya tergantung itu tadi, tergantung spek yang mau diinginkan. Ini contoh perhitungan dari tempat saya dulu ya. Jadi ini pertama ini saya hitung dulu waktu itu awal. Pertama daya yang dipakai, jumlahnya sama lama konsumsinya. Semua contoh lampu kamar mandi ini dayanya 8 watt, terus jumlahnya 1, terus konsumsinya kira-kira 6 jam lah, jadi sekitar bisa aja jam 6 malam sampai jam 12 malam ya. Kita lihat itu, terus kita hitung buat hournya sekitar 48. Jadi kalau sistemnya itu kita pakai solar panel itu awalnya untuk emergensi. Tapi ya selain itu juga untuk saving juga sih, sebenarnya untuk saving juga. Jadi aku sama istri saya itu waktu itu merancang kondisinya
load apa aja yang kita ganti pakai solar panel. Jadi awalnya kita hitung, jadi dari lampu depan, lampu belakang dan semuanya kita hitung totalnya berapa, kita tentukan spek. Habis itu kita pasang solar panel yang kita buat 3 tahap. Ya, tahap pertama ini kita baru mengganti penerangannya saja. Jadi penerangan di seluruh rumah itu kita ganti pakai solar panel. Jadi kalau dari saya untuk solar cell itu sebenarnya kan pilihan. Kalau saya cara mengajaknya ya saya sendiri harus pakai dulu. Kalau saya pakai dulu, terus orang-orang sekitar pasti nanyain. Beberapa tetangga termasuk Pak RT juga nanyain kalau seumpama dipakai di pinggir jalan untuk solar panel yang di pinggir jalan itu juga bagaimana, tapi ya sekedar baru nanya-nanya sih. Setelah saya kasih tahu investasinya sekitar sekian, itu banyak yang wah mahal juga ya. Dan lebih aman dari. Saya segmennya adalah untuk skala rumahan dan juga usaha-usaha kecil. Paling tidak ya sekitar 10 juta. Itu untuk penerangan saja. Ya, 10 sampai 15 seperti itu. Itu udah bisa ke cover untuk penerangan. Penerangan untuk luas sekitar 120 meter persegi ukuran rumah. Tergantung selera dari customer. Saya butuh cuma lampu kecil aja sih, sedikit aja. Lah itu nanti kita hitung berapa kebutuhan per hari KWH-nya. Dari KWH itu nanti bisa kita tarik, berapa banyak panel yang kita butuhkan untuk dipasang di atap. Nah dari situ kita bisa menghitung biayanya. Semakin kesini dengan ada dibantu marketplace ya, itu nama saya terkenal, ini Green Go Energy. Dari itu semakin meningkat, ya, meningkat permintaannya. Halo, Cik, kabare? Baik saja. Piye solar cell-e ada kendala nggak? Sejauh ini sih oke, belum ada kendala. Dari November tahun lalu ya kita pasang. Terus minggu lalu kan upgrade yang 2 minggu lalu ya. Iya. Belum ada kendala sih, sampai sekarang masih aman. Oh masih aman ya? Apa ke jenenge? Lampu-lampu juga aman ya, tetap nyala ya? Nah kemarin malah sempet hari apa itu kan, tanggal 14 atau tanggal 15 ya, itu sempet angin besar itu. Di daerah tempatku itu sempat mati lampu 12 jam dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Ya yang masih eksis untuk minimal penerangan di rumah sih. Yang lain gelap gulita ya. Di rumah ya masih. Berarti saat seperti itu sangat-sangat merasakan kenikmatannya renewable energy ya. Ya. Manfaatnya sangat terasa. Sebelum pandemi itu untuk omset dalam 1 bulan itu mungkin bisa sampai ya 80 juta. Ya kalau ada kendala calling aja gitu. Jangan lupa nanti kalau terus tetap dikontrol kondisinya, kalau memang ada anomali ya segera info aja. Sejauh ini sih aman sih, belum ada masalah apa. Ya wis, itu aja. Terima kasih atas update-nya. Yuk, selamat malam ya. Yuk. Selamat malam. Oke.
Kalau saya sih lebih ke arah akses sama ini ya, akses sama investasi awal mungkin kali. Jadi kalau akses itu lebih seumpama ini gambaran tentang solar panel itu bisa dicicil seumpama, dicicil. Jadi orang bisa beli investasinya emang besar tapi dicicil beberapa kayak motor, kita beli motor, beli HP itu bisa dicicil. Terus investasinya harganya itu juga nantinya kalau sudah banyak orang yang mengkonsumsi itu akan turun.